Selamat pagi, Ibu Dia Harisrianinum, selaku dosen mata kuliah Desain Akuntansi, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai Introduction to System Analysis and Design. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama tiap anggota. Yang pertama ada Rizky Amalia Juandinata, NPM 157. Yang kedua ada Titiani Abdianuri, NPM 259. Yang ketiga ada Muhammad Rama Putra Perdana, NPM 266. Yang keempat ada Charis Alfarizi, NPM 275. Yang kelima ada Gilang Farizal Rahman, NPM 276. Yang keenam ada Latifah Nurul Faiza, NPM 277. Dan yang terakhir saya sendiri, Fania Sharon AS, NPM 287. Next. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Teknologi informasi atau TI mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan orang untuk mengelola, berkomunikasi, dan berbagai informasi. Perusahaan menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk dan layanan berkualitas, mempertahankan pelanggan loyalitas, dan membuat keputusan yang tepat. Dalam ekonomi global dengan persaingan yang ketat, teknologi informasi dapat berarti perbedaan antara sukses dan gagal. Lebih dari sebelumnya, kesuksesan bisnis bergantung pada teknologi informasi. TI mendorong ekonomi digital baru, di mana kemajuan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas dapat memberikan manfaat besar bagi bisnis dan individu. Meskipun tren ekonomi mempengaruhi tingkat pengeluaran TI, sebagian besar perusahaan memberikan prioritas tinggi kepada anggaran TI, dalam baik atau buruk. Alasannya sederhana, selama periode pertumbuhan, perusahaan tidak mampu untuk tertinggal di belakang kurva TI. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, perusahaan sering menggunakan TI untuk mengurangi biaya operasi dan meningkatkan efisiensi. Next. Berikut merupakan pengertian tentang sejarah TI, tinjauan umum analisis dan desain sistem, dan deskripsi peran analisis sistem. Yang pertama yaitu sifat teknologi informasi yang berubah. Sejarah TI adalah penelitian yang menarik tentang kemajuan dan pencapaian manusia. Penting bagi profesional TI yang hidup dan bekerja di dunia yang menarik ini untuk menyadari bahwa setiap kemajuan teknologi adalah bagian dari proses jangka panjang yang sering membawa perubahan dramatis namun tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah IBM adalah contoh yang baik. Seperti namanya, International Business Machines adalah pemasok utama peralatan kantor dan mesin tik jauh sebelum era komputer modern. Namun saat ini, IBM adalah perusahaan yang menjangkau dunia dengan beberapa ratus ribu karyawan. Ini telah berhasil sebagian dengan terus beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah. Misalnya, ketika dulunya dikenal sebagai perusahaan perangkat keras, hari ini IBM membuat sebagian besar pendapatannya dari perangkat lunak dan layanan. Itu juga berinvestasi pada orang-orangnya dan mencoba merekrut talenta terbaik yang tersedia. Hasilnya adalah IBM memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak pemenang hadiah Nobel daripada perusahaan IT lainnya dalam sejarah. Selanjutnya yang kedua, yaitu analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem adalah proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sebuah sistem informasi menggabungkan teknologi, orang, dan sangat untuk memberikan dukungan untuk fungsi bisnis seperti pemrosesan pesanan, kontrol persediaan, sumber daya manusia,
akuntansi, dan manusia lainnya. Beberapa sistem informasi menangani pekerjaan rutin sehari-hari, sementara yang lain dapat membantu manajer untuk membuat keputusan yang benar, melihat tren pasar, dan mengungkapkan pola yang mungkin tersembunyi di balik kesalahan. Dan yang ketiga yaitu apa yang dilakukan analis sistem. Seorang analis sistem adalah anggota terhormat dari Departemen TI yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Analis harus menjadi komunikator yang sangat baik dengan keterampilan analitis dan berpikir kritis yang kuat. Karena analis sistem mengubah persyaratan bisnis menjadi proyek TI. Mereka harus paham serta kompeten secara teknis dan sama-sama nyaman dengan manajer dan programmer yang terkadang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebagian besar perusahaan menugaskan analis sistem ke Departemen TI, tetapi analis juga dapat melapor ke area pengguna tertentu seperti pemasaran, penjualan, dan akuntansi. Sebagai anggota tim fungsional, seorang analis lebih mampu memahami kebutuhan kelompok itu dan bagaimana TI mendukung misi departemen. Perusahaan kecil sering menggunakan konsultan untuk melakukan pekerjaan analisis sistem berdasarkan kebutuhan. Next. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem adalah seperangkat komponen terkait yang menghasilkan hasil tertentu. Setiap sistem membutuhkan input data. Misalnya, komputer menerima data saat tombol ditekan atau saat perintah menu dipilih. Dalam sebuah sistem informasi, data terdiri dari fakta yang merupakan bahan baku. Informasi adalah data yang telah diubah menjadi output yang berharga bagi pengguna. Next. Sebuah sistem informasi memiliki 5 komponen utama. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari segala sesuatu di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya, perangkat keras dapat mencakup server, stasiun kerja, jaringan, peralatan telekomunikasi, kabel, serat optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat, penangkap digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Konsentrasi besar komputer jaringan yang bekerja bersama disebut pusat data. Saat teknologi baru muncul, produsen berlomba untuk memasarkan inovasi dan menuai hasilnya. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak mengacu pada program yang mengontrol perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem mengelola komponen perangkat keras yang dapat mencakup satu komputer atau jaringan global dengan ribuan klien. Baik produsen perangkat keras memasuk perangkat lunak sistem atau perusahaan membelinya dari vendor. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari program yang mendukung fungsi bisnis sehari-hari dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna. Perangkat lunak aplikasi mencakup sistem horizontal dan vertikal. Sistem horizontal adalah sistem seperti aplikasi inventaris atau penggajian yang dapat disesuaikan untuk digunakan di berbagai jenis perusahaan. Sistem vertikal dirancang untuk memenuhi persyaratan unik bisnis atau industri tertentu, seperti pengecer online, praktik medis, atau dealer mobil. Kemudian yang ketiga yaitu data. Data adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Pertumbuhan data besar telah memunculkan cara baru untuk menilai, mencari, dan mengelola data. Model relasional tradisional banyak digunakan, tetapi apa yang disebut basis data NoSQI semakin populer karena kemampuannya untuk menskalakan kumpulan data yang sangat besar dan tidak terstruktur.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses. Proses menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan pengguna, manajer, dan anggota staf TI untuk mencapai hasil tertentu. Proses adalah blok bangunan dari sistem informasi karena mereka mewakili operasi bisnis yang sebenarnya. Untuk membangun sistem informasi yang sukses, analis harus memahami proses bisnis dan mendokumentasikannya dengan cermat. Yang kelima, people. Orang yang berkepentingan dengan suatu sistem informasi disebut stakeholders. Stakeholders termasuk kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem pengguna, kadang disebut sebagai pengguna akhir, di dalam dan di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem, dan anggota staf TI, seperti analisis sistem, pemrogram, dan administrator jaringan, yang mengembangkan dan mendukung sistem. Keberhasilan atau kegagalan suatu sistem biasanya tergantung pada apakah sistem itu dapat memenuhi kebutuhan penggunanya atau tidak. Untuk alasan itu, penting memahami persyaratan dan harapan pengguna selama proses pengembangan. Next. Strategi bisnis internet. Untuk merancang sistem yang sukses, analis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan pada setiap situasi berbeda. Bisnis saat ini sedang dibentuk oleh 3 tren utama. Yang pertama, globalisasi yang meningkat pesat. Yang kedua, integrasi teknologi untuk akses informasi tanpa batas di berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan pesat komputasi berbasis cloud dan layanan perangkat lunak. Tren ini didorong oleh kekuatan internet yang sangat luar biasa. Next. Strategi bisnis internet dibagi ke dalam 3. Yang pertama, model internet. Perdagangan berbasis internet disebut e-commerce atau perdagangan elektronik. Perdagangan ini melibatkan berbagai desain perangkat keras dan perangkat lunak. Tetapi model tipikal adalah serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan manajemen basis data dan perangkat lunak serta server data berbasis web. Yang kedua adalah B2C atau business to consumer. Dengan menggunakan internet, konsumen online dapat membeli berbagai macam produk dan layanan. Lingkungan belanja baru ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan penelitian membandingkan harga dan fitur, memeriksa ketersediaan, mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran dalam satu sesi yang nyaman. B2C atau business to consumer mengubah model bisnis tradisional dan menciptakan yang baru. Misalnya, model bisnis yang umum adalah toko retail yang menjual produk ke pelanggan. Beberapa perusahaan telah menemukan cara baru untuk menggunakan model bisnis yang sudah mapan. Misalnya, seperti Airbnb dan VRBO telah mengubah industri layanan perhotelan tradisional menjadi cara yang populer dan sukses bagi individu untuk menyewa properti mereka. Dalam pertempuran e-commerce, pemenang sebenarnya adalah konsumen online yang memiliki lebih banyak informasi, pilihan yang lebih baik, dan kenyamanan belanja di rumah. Yang terakhir adalah B2B atau business to business. Meskipun sektor business to consumer atau B2C lebih akrab bagi pelanggan retail, volume transaksi B2B berkali-kali lebih besar. Pengamat industri memperkirakan bahwa penjualan B2B akan meningkat tajam karena lebih banyak perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Karena memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global, B2B sangat penting bagi pemasok dan pelanggan kecil yang membutuhkan informasi instan mengenai harga dan ketersediaan. Dalam pendekatannya, yang menyerupai pasar terbuka, beberapa situs B2B mengundang pembeli, penjual, distributor, dan produsen untuk menawarkan produk, menyerahkan spesifikasi, dan bertransaksi bisnis. Next. Pemodelan operasi bisnis. Analisis sistem menggunakan pemodelan untuk mewakili operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Pemodelan menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Model bisnis menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem lainnya. Proses bisnis sendiri merupakan serangkaian transaksi, peristiwa, dan hasil spesifik yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Model proses bisnis atau BPM secara grafis menampilkan satu atau lebih proses bisnis
seperti menangani reservasi maskapai penerbangan, mengisi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Next. Sistem informasi bisnis. Jika pada masa sebelumnya, manajer TI diharuskan mengidentifikasi sistem informasi berdasarkan pengguna utamanya, maka pada masa kini label tradisional tersebut sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan semua karyawan, termasuk manajer puncak, menggunakan sistem produktivitas kantor untuk melakukan pekerjaan mereka. Demikian pula, pengguna operasional sering membutuhkan sistem pendukung keputusan untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebagai bisnis perubahan, pengguna informasi juga berubah dan sekarang lebih masuk akal untuk mengidentifikasi sistem berdasarkan fungsi dan fiturnya, bukan oleh penggunaannya. Next. Bagian dari sistem informasi bisnis yang pertama, komputasi perusahaan. Komputasi perusahaan mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi di seluruh perusahaan dan persyaratan manajemen data. Tujuan utama komputasi perusahaan adalah untuk mengintegrasikan fungsi utama perusahaan, seperti produksi, penjualan, layanan, kontrol, inventaris, dan akuntansi. Untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu manajer membuat keputusan penting, komputasi perusahaan dapat meningkatkan keamanan dan andalan data dengan menerapkan kerangka kerja di seluruh perusahaan untuk akses dan penyimpanan data. Dengan menyediakan lingkungan komputasi di seluruh perusahaan, banyak perusahaan telah mampu mencapai pengurangan biaya yang sekiranya perlu digunakan dan atau tidak. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi, proses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Contoh, sistem pemrosesan transaksi termasuk pemrosesan pesanan pelanggan, piutang, dan pemrosesan klaim garansi. Sistem pemrosesan transaksi melakukan serangkaian kas setiap kali transaksi tersebut terjadi. Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar tersebut, sistem ini memverifikasi data pelanggan, memeriksa status kredit pelanggan, memeriksa status saham, berpose untuk piutang, menyesuaikan tingkat persediaan, dan memperbarui file penjualan. Sistem pemrosesan transaksi biasanya melibatkan sejumlah besar data dan merupakan sistem misi kritis karena perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa mereka. Next. Dukungan bisnis. Sistem pendukung bisnis menyediakan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkat perusahaan. Sistem ini dapat menganalisis data transaksional, menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan proses bisnis, dan memberikan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem komputer bisnis paling awal menggantikan tugas manual, seperti pemrosesan penggajian. Perusahaan segera menyadari bahwa komputer juga dapat menghasilkan informasi yang berharga. Sistem baru ini disebut sistem informasi manajemen, karena manajer adalah pengguna utama. Saat ini, karyawan di semua tingkatan membutuhkan informasi untuk melakukan pekerjaan mereka, dan mereka bergantung pada sistem informasi untuk dukungan itu. Next. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan basis data besar yang disebut basis pengetahuan, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris normal. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi, yang merupakan aturan logis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan data. Next. Pengguna produktivitas. Perusahaan menyediakan karyawan di semua tingkatan dengan teknologi yang meningkatkan produktivitas. Contoh, sistem produktivitas pengguna termasuk email, pesan suara, konferensi video, dan web, pengolah data, kalender otomatis, manajemen database, spreadsheet, penerbitan desktop, grafik presentasi, internet perusahaan, dan sistem
komputer seluler terintegrasi. Sistem produktivitas pengguna juga mencakup groupware yang memungkinkan pengguna untuk berbagi data, berkolaborasi, dan pada proyek dan kerja dalam tim. Ketika perusahaan pertama kali memasang sistem pengolahan data, manajer diharapkan untuk mengurangi jumlah karyawan karena efisiensi kantor meningkat. Itu tidak terjadi, terutama karena sifat dasar pekerjaan clerical berubah. Dengan komputer melakukan pekerjaan berulang, personil kantor mampu menangani tugas-tugas yang diperlukan lebih banyak penilaian, pengambilan keputusan, dan akses ke informasi. Next. Asisten digital. Kemajuan pesat dalam pemrosesan bahasa alami telah memungkinkan jenis sistem informasi bisnis baru, asisten digital pribadi. Sistem ini adalah kombinasi dari sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna, ditingkatkan dengan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Mereka biasanya berbasis cloud dan dapat tertanam dalam perangkat keras dengan berbagai ukuran dan jenis. Next. Sistem integrasi. Sebagian besar perusahaan memerlukan sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas pengguna. Misalnya, pelanggan internasional membuat klaim garansi. Perwakilan layanan pelanggan memasukkan klaim ke dalam sistem pemrosesan transaksi yang memperbarui dua sistem lain, yaitu sistem manajemen pengetahuan yang melacak masalah produk dan aktivitas garansi dan sistem kontrol kualitas dengan kemampuan dukungan keputusan. Seorang insinyur kontrol kualitas menggunakan analis bagaimana jika untuk menentukan apakah perusahaan harus membuat perubahan desain produk untuk mengurangi klaim garansi. Dalam contoh ini, sistem pemrosesan transaksi terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem pendukung bisnis dengan fitur pendukung keputusan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Model informasi organisasi, fungsi dan tingkat organisasi. Tipe model organisasi mengidentifikasi fungsi bisnis dan tingkat organisasi. Dalam bidang fungsional, personil operasional melapor ke supervisor dan pemimpin tim. Tingkat berikutnya termasuk manajer menengah dan pekerja pengetahuan, melapor ke manajer puncak. Dalam struktur perusahaan, manajer puncak melapor ke dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Seorang analis sistem harus memahami model organisasi. Seorang analis sistem harus memahami model organisasi perusahaan untuk mengenali siapa yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan tertentu dan menyadari informasi apa yang diperlukan. Next. Manajer puncak. Manajer puncak mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut rencana strategis yang menentukan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk merencanakan kursus masa depan, manajer puncak mengajukan pertanyaan seperti berapa banyak perusahaan harus berinvestasi dalam teknik informasi, berapa banyak penjualan internet akan tumbuh dalam 5 tahun ke depan, atau haruskah perusahaan membangun pabrik baru atau kontrak keluar fungsi produksi. Perencanaan strategis mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan di masa depan, termasuk rencana IT jangka panjang. Manajer puncak fokus pada keseluruhan perusahaan bisnis dan menggunakan IT untuk mengatur arah perusahaan. Untuk mengembangkan rencana strategis, manajer puncak juga membutuhkan informasi dari luar perusahaan, seperti perkiraan ekonomi, tren teknologi, ancaman kompetitif, dan masalah pemerintah. Manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Tepat di bawah tingkat manajemen puncak, sebagian besar perusahaan memiliki lapisan manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Manajer menengah memberikan arahan sumber daya yang diperlukan dan umpan balik kinerja dan pemimpin tim. Karena mereka fokus pada kerangka waktu yang agak lebih pendek, manajer menengah membutuhkan informasi yang lebih rinci daripada manajer puncak, tetapi agak kurang dari pengawas yang mengawasi operasi sehari-hari. Selanjutnya, supervisor dan ketua tim.
Pengawas sering disebut pemimpin tim, mengawasi karyawan operasional dan melaksanakan fungsi sehari-hari. Mereka mengkoordinasikan tugas operasional dan orang-orang, membuat perlu keputusan, dan memastikan bahwa alat, materi, dan pelatihan yang tepat dapat digunakan. Seperti manajer lain, pengawas dan pemimpin tim membutuhkan informasi dukungan keputusan, sistem manajemen pengetahuan, dan sistem produktivitas pengguna untuk melaksanakan tugas. Yang terakhir, karyawan operasional. Karyawan operasional termasuk pengguna yang mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk masuk dan menerima data yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Di banyak perusahaan, pengguna operasional juga membutuhkan informasi untuk menangani tugas dan membuat keputusan yang sebelumnya ditugaskan kepada pengawas. Next. Pengembangan sistem. Meskipun sebagian besar proyek menggunakan satu pendekatan, bukan hal yang aneh bagi pengembang sistem untuk mencampur dan mencocokkan metode untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik. Beberapa organisasi memilih untuk mengembangkan pendekatan internal mereka sendiri atau menggunakan teknik yang ditawarkan oleh pemasok perangkat lunak, vendor alat, atau konsultan. Next. Struktur analisis struktur. Analisis struktur adalah teknik pengembangan sistem tradisional yang teruji waktu dan mudah untuk dipahami. Analisis struktur menggunakan serangkaian fase yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC untuk merencanakan, menganalisis, merancang, menerapkan, dan mendukung sistem informasi. Analisis struktur menggunakan satu set model proses untuk menggambarkan sistem secara grafis. Karena berfokus pada proses yang mengubah data menjadi informan yang berguna, analisis struktur disebut teknik yang berpusat pada proses. Next. Perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem biasanya dimulai dengan permintaan formal ke Departemen IT, yang disebut permintaan sistem, yang menggambarkan masalah atau perubahan yang diinginkan dalam sistem informasi atau proses bisnis. Perencanaan sistem IT merupakan bagian integral dari perencanaan bisnis secara keseluruhan. Ketika manajer dan pengguna mengembangkan rencana bisnis mereka biasanya menyertakan persyaratan IT yang menghasilkan permintaan sistem. Analisis sistem. Tujuan dari fase analisis sistem adalah untuk membangun model logis dari sistem baru. Langkah pertama adalah rekayasa persyaratan, di mana analisis menyelidiki proses bisnis dan mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem baru untuk memuaskan pengguna. Persyaratan rekayasa melanjutkan penyelidikan yang dimulai selama fase perencanaan sistem. Yang dapat disampaikan untuk fase analisis sistem adalah dokumen persyaratan sistem. Sistem memerlukan dokumen yang menjelaskan manajemen dan pengguna persyaratan, biaya, dan manfaat yang menguraikan strategi pengembangan alternatif. Selanjutnya, desain sistem. Tujuan dari fase desain sistem adalah untuk menciptakan fisik model yang akan memenuhi semua persyaratan didokumentasikan untuk sistem. Pada tahap ini, antarmuka pengguna dirancang, dan output, input, dan proses yang diperlukan mengidentifikasi. Selain itu, kontrol internal dan eksternal dirancang, termasuk fitur berbasis komputer dan manual, untuk menjamin bahwa sistem akan dapat diandalkan, akurat, dapat dipelihara, dan aman. Yang dapat disampaikan untuk fase ini adalah spesifikasi desain sistem yang disajikan kepada manajemen dan pengguna untuk ditinjau dan disetujui. Manajemen dan keterlibatan pengguna sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang apa yang akan dilakukan sistem baru, bagaimana ia akan melakukannya, dan berapa banyak biayanya. Yang terakhir, implementasi sistem. Selama fase implementasi sistem dibangun apakah pengembangan menggunakan analisis struktur atau metode 0-0. Prosedurnya adalah program yang sama ditulis, diuji, didokumentasi, dan sistem diinstal. Jika sistem dibeli sebagai paket, analisis sistem mengkonfigurasi perangkat lunak dan melakukan modifikasi yang diperlukan. Tujuan dari fase implementasi
Tujuan dari fase implementasi sistem adalah untuk memberikan fungsi yang sepenuhnya berfungsi dan didokumentasikan sistem informasi. Next. Analisis berorientasi objek. Analisis terstruktur memperlakukan proses dan data sebagai komponen yang terpisah. Analisis berorientasi objek menggabungkan data yang bertindak atas data sebagai objek. Objek adalah anggota kelas, yang merupakan kumpulan objek serupa. Objek memiliki karakteristik yang disebut properti S, yang diwarisi objek dari kelasnya atau dimilikinya sendiri. Sebuah order objek mungkin memiliki properti yang disebut status, yang berubah ketika objek pelanggan mengklik ke menempatkan, mengkonfirmasi, atau membatalkan pesanan. Satu objek dapat mengirim informasi ke objek lainnya, objek dengan menggunakan pesan. Sebuah pesan meminta perilaku atau informasi tertentu dari yang lain objek. Contohnya, objek order mengirim pesan ke custom untuk meminta alamat pengiriman. Saat menerima pesan, objek pelanggan memasuk informasi. Objek order memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan objek pelanggan tahu tindakan apa yang harus dilakukan ketika menerima pesan. Slide selanjutnya. Kemudian metode agil atau metode pangkas. Metode pangkas adalah analisis terstruktur membangun keseluruhan, merencanakan sistem informasi seperti yang mungkin digunakan oleh aktor penghubung, cetak biru untuk membangun sebuah bangunan. Saat proses pangkas berlanjut, pengembang merevisi, memperluas, dan menggabungkan versi sebelumnya menjadi produk akhir. Setiap langkah dipengaruhi oleh apa yang terjadi atau telah dipelajari pada langkah sebelumnya. Next. Metode pangkas memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengembangan menjadi jauh lebih fleksibel dan responsif, tetapi dapat lebih beresiko daripada lebih banyak metode. Contohnya, tanpa serangkaian persyaratan sistem yang tergelincir, fitur tertentu yang diminta oleh beberapa pengguna mungkin tidak sesuai dengan fitur perusahaan rencana permainan yang lebih besar. Sedangkan kekurangannya yaitu dokumentasi yang lemah, garis akuntabilitas yang kabur, dan terlalu sedikit penekanan pada gambaran bisnis yang lebih besar. Next. Pembuatan prototipe. Analisis terstruktur, analisis berorientasi objek, dan metode pangkas semuanya dapat digunakan prototipe sebagai metode pengembangan sistem pendukung. Prototipe adalah versi kerja awal dari dalam sistem informasi. Kemungkinan kerugian pembuatan prototipe sendiri yaitu bahwa keputusan penting yang mungkin dibuat terlalu dini. Belum masalah bisnis atau IT dipahami secara menyeluruh, buah prototipe berbasis pada pencarian fakta dan teknik pemodelan yang cermat bagaimanapun menjadi sangat berharga. Next. Pembuatan prototipe. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan kebutuhan, yang kedua melakukan pembangunan prototyping, yang ketiga melakukan pengevaluasian prototyping, yang keempat melakukan pengkodean pada sistem, yang kelima melakukan pengujian pada sistem, yang keenam melakukan evaluasi pada sistem, dan yang ketujuh menggunakan sistem. Peralatan atau tools. Semua metode pengembangan sistem harus didukung oleh alat untuk mengaktifkan sistem analisis untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi skala besar. Peralatan ini biasa disebut dengan yang pertama manajemen siklus hidup, application lifestyle management atau ALM, juga disebut manajemen siklus produk lifestyle management atau PLM. Yang kedua adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE,
Dan yang ketiga, Computer Aided System Engineering atau CASE. CASE adalah domain dari perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi alat CASE, menyediakan kerangka kerja keseluruhan untuk mengembangkan sistem dan mendukung berbagai metodologi desain termasuk analisis terstruktur dan analisis berorientasi objek. Departemen Teknologi Informasi. Departemen Teknologi Informasi mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Dalamnya juga menyediakan dukungan teknis yang mencakup 7 fungsi utama: pengembangan aplikasi, dukungan sistem dan keamanan, dukungan pengguna, administrasi basis data, administrasi jaringan, dukungan web, dan jaminan kualitas. Next. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan bagian Departemen IT. Yang pertama adalah Direktur Teknologi Informasi yang berada paling atas sendiri atau Departemen Manager. Terus ke bawahnya lagi saya urutkan dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi ini memberikan kepemimpinan panduan keseluruhan, tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan anggota staf LT mengembangkan sistem itu sendiri. Yang kedua adalah dukungan sistem dan keamanan. Dukungan sistem dan keamanan menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan penting untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, sistem pemrosesan transaksi, dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Dukungan sistem dan kelompok keamanan menerapkan dan memantau perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur keamanan fisik dan elektronik. Untuk selanjutnya adalah dukungan pengguna. Dukungan pengguna memberikan Anda informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas. Fungsi dukungan pengguna biasanya disebut dengan helpdesk. Staf meja bantuan melatih pengguna dan manajer tentang perangkat lunak aplikasi seperti email, pengolah kata, spreadsheet, dan paket grafik. Selanjutnya adalah administrasi basis data. Administrasi basis data melibatkan desain data, manajemen, cadangan keamanan, dan akses. Di perusahaan kecil dan menengah, seorang staf pendukung teknologi informasi melakukan peran tertentu di samping tugas lainnya. Selanjutnya adalah administrasi jaringan. Operasi bisnis bergantung pada jaringan yang memungkinkan sistem informasi di seluruh perusahaan. Administrasi jaringan meliputi pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan dan keamanan. Selanjutnya adalah dukungan web. Dukungan web adalah fungsi dukungan teknis yang vital. Spesialis dukungan web merancang dan membuat web, memantau lalu lintas, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, dan menghubungkan aplikasi berbasis web ke sistem informasi perusahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah jaminan asuransi. Banyak departemen teknologi informasi besar juga menggunakan tim jaminan kualitas yang meninjau dan menguji semua aplikasi dan perusahaan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak. Tim ini biasanya merupakan unit terpisah dan melapor langsung ke manajemen teknologi informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Analis sistem. Seorang analis sistem memeriksa, menganalisis, merancang, mengembangkan, menginstal, mengevaluasi, dan memelihara sistem informasi perusahaan. Untuk dapat melakukan tugas-tugas tersebut, seorang analis sistem harus terus-menerus berinteraksi dengan pengguna dan manajer di dalam dan di luar perusahaan. Seorang analis sistem memiliki peran, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan, sertifikasi, kesempatan berkarir, dan teknologi informasi. Peran seorang analis sistem membantu mengembangkan sistem teknologi informasi atau TI untuk mendukung kebutuhan bisnis. Agar berhasil, analis harus ahli sebagai penerjemah, terutama pada saat menjelaskan proses bisnis kepada pemrogram. Analis seringkali juga merupakan garis pertahanan terbaik perusahaan terhadap bencana TI. Sebuah sistem yang secara teknis sehat tetapi gagal untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan manajer. Bagi seorang analis, keterampilan yang paling berharga adalah kemampuan untuk mendengarkan.
Analis akan melibatkan pengguna dalam setiap langkah proses pengembangan dan mendengarkan dengan cermat yang pengguna katakan. Saat proses berlanjut, analis akan mencari umpan balik dan komentar dari pengguna. Masukan ini dapat memberikan sistem peringatan dini yang berharga untuk proyek-proyek yang mungkin terdapat kesalahan. Pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Seorang analis sistem yang sukses membutuhkan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, pemahaman tentang operasi bisnis, dan keterampilan berpikir kritis. Persyaratan pendidikannya sangat bervariasi, tergantung pada perusahaan dan posisinya. Dalam pasar TI yang terus berubah, seorang analis sistem harus mengelola karirnya sendiri dan memiliki rencana untuk pengembangan profesional. Pengetahuan teknis. Pengetahuan mutakhir sangat penting dalam lingkungan bisnis dan teknis yang berubah dengan cepat. Banyak profesional TI yang terus belajar tentang perkembangan teknis, bertukar pengalaman, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Analis juga harus mempertahankan keterampilan mereka dengan mengikuti kursus pelatihan baik di offline maupun online. Keterampilan komunikasi. Seorang analis sistem membutuhkan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang kuat, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di semua tingkatan, baik dari staf operasional hingga eksekutif senior. Keterampilan bisnis. Seorang analis sistem bekerja sama dengan manajer, supervisor, dan karyawan operasional. Agar efektif, analis sistem harus memahami proses operasi dan proses bisnis, berkomunikasi dengan jelas, dan menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam kalimat-kalimat yang dapat dipahami oleh pemrogram. Keterampilan berpikir kritis. Sebagian besar pendidik setuju bahwa keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan yang membandingkan, mengklasifikasikan, mengevaluasi, mengenali pola, dan menganalisis sebab akibat. Pendidikan. Perusahaan biasanya memerlukan analis sistem untuk memiliki gelar sarjana dalam sistem informasi, ilmu komputer atau bisnis, dan beberapa pengalaman TI biasanya juga diperlukan. Sertifikasi. Banyak perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak menawarkan sertifikasi untuk profesional TI. Sertifikasi berguna untuk memverifikasi bahwa seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu pada tes standar. Sertifikasi adalah cara terbaik bagi profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengakuan keterampilan tersebut. Kesempatan berkarir. Permintaan untuk analis sistem diperkirakan akan tetap kuat. Analis sistem berguna untuk menerapkan teknologi informasi baru dengan pemahaman tentang masalah teknis dan bisnis. Seorang analis sistem memiliki cakrawala yang tidak terbatas. Dalam berkarir, seorang analis sistem perlu memperhatikan tentang jabatan, organisasi perusahaan, ukuran perusahaan, gaji, lokasi, dan pertumbuhan masa depan, serta budaya perusahaan. Dalam jabatan, beberapa posisi disebut analis sistem, tetapi hanya melibatkan pemrograman atau dukungan teknis. Dalam organisasi perusahaan, sebuah perusahaan mungkin memiliki grup TI pusat, tetapi mendesentralisasikan fungsi pengembangan sistem. Ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih kecil mungkin menyediakan lebih banyak variasi, namun perusahaan yang lebih besar dengan sistem yang canggih memberikan peluang untuk spesialisasi. Gaji, lokasi, dan pertumbuhan masa depan. Mempertimbangkan gaji, lokasi, dan prospek perusahaan untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan sangat diperlukan oleh seorang analis sistem. Yang terakhir ada budaya perusahaan. Selain memiliki tujuan, metode, dan persyaratan sistem informasi, setiap perusahaan harus memiliki budaya perusahaan yang mendasarinya. Budaya perusahaan adalah seperangkat keyakinan, aturan, tradisi, nilai-nilai, dan sikap yang mendefinisikan perusahaan dan mempengaruhi cara melakukan bisnis. Tren teknologi informasi. Analis sistem perlu melacak tren dalam teknologi informasi karena perubahan teknologi mempengaruhi operasi bisnis, peluang karir, dan strategi perusahaan. Beberapa tren utama yang mengganggu teknologi informasi termasuk metode tangkas, komputasi penyimpanan buatan,
ilmu data, perangkat seluler, orientasi layanan, dan jaringan media sosial. Metode Tangkas adalah tren signifikan dalam teknologi informasi yang harus diikuti oleh semua analis sistem. Komputasi penyimpanan dalam banyak hal kembali ke masa lalu, model komputasi bersama, dan sumber daya penyimpanan data yang dapat diakses dari klien dalam jarak jauh. Ilmu data mewakili aspek data. Dunia memproduksi lebih banyak data dengan kecepatan yang luar biasa. Alat dan teknik baru sedang dikembangkan untuk mengelola kumpulan data besar ini. Perangkat seluler dan ekosistem aplikasi yang menyertainya merupakan perkembangan revolusioner dalam teknologi informasi. Sebagian besar perusahaan TI yang sukses menawarkan campuran produk, layanan, dan dukungan. Layanan bernilai tambah seperti konsultasi perangkat, lunak, dan dukungan teknis seringkali lebih menguntungkan daripada penjualan perangkat keras. Yang terakhir, media sosial menunggangi beberapa tren yang disebutkan sebelumnya, seperti komputasi awan, ilmu data, perangkat seluler, dan orientasi layanan. Namun, media sosial bisa dibilang memiliki pengaruh paling besar pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.